Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ernawati dari SD Negeri 1 Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang diseminasi hasil tugas 1 dengan praktik coaching dan mentoring. Pada video pembelajaran kali ini, saya juga akan menyampaikan ringkasan materi pada tugas 1. Ringkasan materinya adalah pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelasnya. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain multimedia, mobile learning, interactive whiteboard, collaborative learning, dan game-based learning. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain presentasi PowerPoint, video pembelajaran, animasi, dan gambar. Berikutnya ada mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Di antaranya aplikasi mobile, mobile website, e-book, dan game-based. Selanjutnya, interaktif whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar, serta menampilkan gambar dan video. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard antara lain software interaktif, internet, pengenalan tulisan. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain group message app, collaborative document editing tools, virtual meeting tools, dan sosial media. Selanjutnya, game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning antara lain simulasi, permainan serius, dan game edukasi. Keuntungan dari pembelajaran interaktif antara lain 1. Meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. 2. Meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 3. Meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. 4. Memudahkan pemahaman materi pelajaran. Siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran. 5. Meningkatkan kreativitas. Siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Dan yang keenam, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Highlight dari diskusi dan pertanyaan yang muncul selama coaching dan mentoring antara lain 1. Bagaimana cara kita melakukan pembelajaran yang interaktif secara digital bila sarana prasarana belum menunjang? 2. Untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar, metode apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran interaktif? 3. Hal apa saja yang bisa kita lakukan agar pembelajaran interaktif bisa tercapai? 4. Bagaimana mengatasi siswa yang tidak memiliki sarana prasarana seperti handphone untuk mengikuti proses pembelajaran interaktif?
Saran dan kesimpulan setelah praktek coaching. Saran yang saya berikan kepada rekan-rekan guru untuk segera mengaplikasikan atau mempraktekkan pembelajaran interaktif dengan membuat video pembelajaran, animasi, dan game pembelajaran yang menarik di kelas masing-masing. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan bersama rekan-rekan guru adalah guru-guru di sekolah saya sebenarnya sudah melakukan pembelajaran secara interaktif, hanya saja masih belum maksimal. Setelah mendapatkan diseminasi dari saya, mereka akan mencoba melakukan pembelajaran interaktif secara digital. Praktik dan latihan yang dapat membantu mereka lebih memahami topik adalah praktik dan latihan yang akan saya lakukan untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah agar lebih memahami topik yang saya sampaikan. Saya bersama rekan-rekan guru akan mempraktekkan bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik dengan animasi dan gambar-gambar yang membuat anak semakin tertarik dalam belajar, serta membuat game-game pembelajaran supaya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Sebagai bukti pendukung untuk video pembelajaran kali ini, saya melampirkan dokumen foto-foto pada saat pelaksanaan diseminasi tugas 1 dan video praktek coaching bersama rekan kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati dari SD Negeri 1 Karangasem akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan kerja saya, Ibu Amaryani Putri. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah melaksanakan diseminasi tentang pembelajaran interaktif, Bu Ama, ya, bersama rekan-rekan kerja kita. Mungkin akan sedikit saya ulas kembali apa yang tadi saya diseminasikan tentang pembelajaran interaktif tadi. Jadi pembelajaran interaktif itu yaitu suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara guru, siswa, dan bahan pelajaran sehingga terjadinya interaksi yang lebih baik lagi. Dalam pembelajaran interaktif itu banyak sekali metode-metode yang bisa kita lakukan, Bu Ama. Ya, di antaranya multimedia. Kita bisa menggunakannya melalui presentasi PowerPoint, video pembelajaran, kemudian animasi-animasi yang mungkin anak-anak akan lebih tertarik, juga gambar-gambar yang lebih edukatif. Selain itu ada mobile learning juga melalui aplikasi web mobile website, e-book, dan game based. Ya. Ada juga interaktif whiteboard, collaborative learning, game based learning. Mungkin apa yang tadi saya paparkan dalam diseminasi sudah Ibu Ama pahami. Bagaimana menurut Bu Ama? Ya, alhamdulillah yang tadi Ibu sampaikan, saya sudah memahami materi pembelajaran interaktif itu ya dengan menggunakan beberapa metode. Saya sudah memahami. Sekarang ini bagaimana situasi pembelajaran Bu Ama di kelasnya? Kalau situasi pembelajaran di kelas, alhamdulillah sudah cukup aktif ya pembelajarannya, yaitu dengan saya selingin ice breaking di setiap pembelajaran. Jadi ketika anak itu bosan, anak itu jenuh,
dengan tugas-tugas yang saya berikan, saya selingin dengan ice breaking. Supaya lebih hidup lagi Iya, dalam belajar. dalam di kelas Terkadang itu. anak itu merasa jenuh, Iya. Proses pembelajaran yang lama, jadi butuh istirahat dulu dengan Iya, ice breaking iya. yang menyenangkan Untuk saat sehingga ini. semangat lagi dalam Iya, semangat belajar. lagi. Oke, Bu Ama. Lalu ada permasalahan apa lagi tentang pembelajaran interaktif yang mengarah ke digitalnya? Jadi begini ya Bu ya, kalau pembelajaran interaktif, ketika kita ini melaksanakan pembelajaran ya Bu ya, apabila sarana prasarana di sekolah tidak memenuhi gitu. Jadi misalnya nih, saya ingin membuat video pembelajaran dan saya ingin menyampaikan kepada siswa. Contohnya sekolahnya itu tidak mempunyai proyektor, sarana prasarana sekolah ini sangat tidak memenuhi untuk gitu kan. melakukan pembelajaran. Untuk melakukan pembelajaran interaktif menggunakan multimedianya. Iya. Nah, itu bagaimana ya Bu? Iya, Gitu. jadi terkadang kita tidak bisa memungkiri, mungkin semua sekolah pasti ada ya Bu Ama Iya. ya, terkendala dalam sarana dan prasarana. Tapi di sini kita sebagai seorang guru dituntut kreativitasnya. Bagaimana Iya. pembelajaran itu tetap interaktif dan anak-anak itu lebih maju lagi. Mungkin melalui laptop. Mungkin Bu Ama punya, kalau laptop sih ya. Iya, saya punya Iya, laptop. jadi kalau untuk pembelajaran yang interaktif yang secara ideal melalui PowerPoint mungkin lebih enak ya ke anak-anak menggunakan proyektor gitu kan. Tapi kadang sekolah juga ada terkendala di hal itunya. Jadi dengan menggunakan laptop, Bu Ama bisa melakukan video pembelajaran ke anak-anak dengan melihat langsung. Anak-anak itu melihat videonya langsung dari laptopnya Bu Ama, ya disaksikan langsung. Di situ anak-anak akan belajar dari video tadi terkait pembelajaran apa yang ingin Ibu Ama sampaikan. Mungkin dengan seperti itu anak-anak akan lebih senang, lebih tertarik lagi untuk belajar. Jadi langsung ke laptopnya aja nih. Laptopnya dilihatnya. langsung Oke, aja. oke. Iya, jadi anak-anak nanti akan antusias lagi daripada kita menerangkan secara langsung ke anak-anak kan kadang Iya, iya. ada rasa bosannya dengan melihat video pembelajaran dari laptop, mungkin anak-anak akan lebih tertarik. Seperti itu kan Bu Ama? Iya. Nah, menurut Bu Ama sekarang ini apa keinginan yang ingin diwujudkan Bu Ama saat ini tentang pembelajaran interaktif sehingga lebih hidup lagi di kelasnya? Saya ingin mewujudkan kegiatan pembelajaran ini yang lebih interaktif, yaitu dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini Bu. Jadi saya ingin mewujudkannya dengan cara anak-anak bisa mengakses internet yang mereka dapatkan dari orang tua, ya, dan saya akan mewujudkannya itu anak-anak bisa mengakses internet ini ke hal yang baik gitu Bu. Jadi anak-anak bisa melihat materi-materi melalui internet dan juga bisa mengakses game-game edukasi, contohnya tentang bilangan bulat dengan cara pengoperasiannya. Nah, itu kan di situ ada game. Nah, anak bisa memainkan game, tapi game yang ke arah pembelajaran gitu. Saya ingin mewujudkan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Iya, jadi nanti anak-anak itu tidak monoton dengan mengerjakan pengisian soal yang itu Iya, saja iya. ya. Anak akan lebih tertarik lagi dengan melakukan game tadi, Iya. tapi yang isinya tentang pembelajaran. Jadi saat ini mungkin anak-anak senang dengan game ya, Iya. tapi Ibu Ama bisa mengarahkannya melalui game-game pembelajaran. Iya. Atau bisa juga Bu Ama selain game juga kita bisa melakukannya melalui mobile learning tadi ya. Kita bisa mengakses pelajaran-pelajaran dari e-book. Oh, iya, iya. Anak-anak bisa, kalau anak-anak bawa HP ya, kita nanti bisa diarahkan untuk melihat e-book tadi tentang berbagai mata pelajaran. Kemudian kita bisa melihat website-website yang tentang pembelajaran di situ bisa juga. Iya, Bu. Terus ada gagasan apa untuk saat ini yang akan Ibu Ama laksanakan sehingga tercipta pembelajaran yang lebih interaktif?
gagasannya yaitu dengan cara mengedukasi orang tua, Bu. Jadi mengedukasi orang tua ini memberitahukan kepada orang tua bahwa anak sekarang ini harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ketika ada saatnya membawa handphone ke sekolah, orang tua itu membolehkan atau mengizinkan ya untuk mengakses handphonenya demi pembelajaran yang interaktif ya tercapai gitu kan. Jadi saya akan mengedukasi orang tua kan untuk saat ini kan taunya orang tua kalau bermain HP kan hanya game. Iya, hanya game saja gitu. Jadi Ibu Ama nanti akan mengedukasi bahwa handphone yang dibawa ke sekolah juga bisa untuk pembelajaran. iya, untuk pembelajaran Iya, gitu. Jadi saya akan memberitahu kepada orang tua siswa bahwa ketika anak ini membawa handphone ke sekolah itu tidak untuk bermain game, tapi bermain game pun game yang tentang pembelajaran tadi. Dan saya akan mengajarkan siswa bagaimana caranya mengisi Google Form gitu. Jadi saya akan mengajarkan siswa nanti ketika saya tidak ada bisa bertatap muka langsung tidak dengan bisa, siswanya, tidak bisa kegiatan di luar, berinteraksi langsung. Jadi saya akan memberikan tugas melalui Google Form. Jadi anak bisa mengerjakan gitu. Jadi memudahkan siswa juga. Jadi walaupun kita tidak berinteraksi langsung di depan kelas, tapi kita tetap melakukan pembelajaran interaktif melalui Google Form tadi ya Bu Ama ya. Gitu. Nanti Ibu Ama mungkin akan mengedukasi ke anaknya ya bagaimana cara pembuatan Google Formnya tadi. Dan mungkin dari anak-anak akhirnya terbiasa mengisi di Google Form juga akan lebih fleksibel ya Bu Ama ya. Jadi tidak harus kita mengisinya di sekolah. Tidak. Jadi di rumah juga bisa di rumah dengan tugas-tugas di rumah akhirnya bisa mengisi melalui Google Form. Ya, seperti itu ya. Lalu sejauh mana persiapannya untuk keinginan-keinginan Bu Ama tadi? Ya, sejauh mana persiapannya? Sekarang ini saya akan membuat video-video pembelajaran ya Bu. Jadi video-video pembelajaran ini yang akan saya buat ini nggak hanya satu materi pembelajaran aja, tapi setiap materi pembelajaran saya akan buat video-videonya semenarik mungkin agar siswa ini selain aktif di kelas, siswa ini mengerti gitu Bu tentang teknologi yang mereka gunakan gitu. Jadi nanti saya akan membuat bermacam-macam video. Selain itu saya juga akan membuat animasi-animasinya, gambar-gambar yang berkaitan tentang pembelajaran tadi. Iya. Sehingga lebih tertarik lagi ya anaknya. Nah, nanti video-video pembelajaran ini tidak hanya saya berikan kepada siswa aja atau di sekolah aja enggak, tapi saya akan meng-share-nya ke WA group. Jadi WA group di kelas 4 kan ada WA grupnya. Jadi saya akan meng-share video-video pembelajaran itu. Jadi anak selain belajar di sekolah, anak juga bisa mengaksesnya di rumah. Jadi ketika anak-anak ke sekolah, mereka hanya ingin mencari tahu bagaimana keinginan tahu anak tersebut gitu tuh Bu. Jadi proses pembelajarannya akan secara interaktif lagi. Jadi anak mendapatkan pembelajaran itu tidak hanya dari sekolah, di sekolah saja ya. Jadi dengan Ibu Ama men-share langsung melalui aplikasi mobile tadi ya, melalui WhatsApp grup tadi, anak bisa melihatnya video di rumah. Lalu dengan rasa ingin tahu anak yang besar ini, nanti di sekolah akan lebih menanyakan langsung ke Ibu Ama tentang video-video pembelajaran tadi, dan mungkin dari situ juga orang tua akan lebih tahu ya anak itu di sekolah itu tidak hanya monoton belajar seperti itu aja dari video-video pembelajaran. Orang tua mungkin bisa mengarahkan anak untuk belajar lebih giat lagi. Jadi nanti anak akan secara tidak langsung akan lebih aktif lagi gitu, mencari tahunya gitu, keinginan tahunya, rasa keinginan tahunya terhadap suatu yang mereka ingin tahu gitu tuh Bu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi melalui video pembelajaran dengan animasi-animasi yang lucu
lucu, gambar-gambar yang menarik, mungkin anak akan lebih tertarik untuk belajar ya di saat ini. Jadi kadang kan anak kalau dalam belajar itu ada rasa jenuh karena seperti itu aja ya, monoton seperti itu. Dengan adanya video pembelajaran yang di-share di grup ya, atau mungkin itu akan lebih antusias lagi dalam belajar dan mungkin semangat belajarnya juga akan lebih tinggi. Mungkin seperti itu ya Bu Ama ya, harapan-harapan Bu Ama, gagasan-gagasan Bu Ama semoga terwujud ya dengan melakukan pembelajaran interaktif dengan lebih mengarah ke digitalnya. Bu. Tetap semangat Bu Ama, mungkin kita akan sama-sama berjuang untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih baik lagi, dan kita tetap lebih optimis lagi ya untuk menghadapi tantangan era yang teknologinya semakin canggih ini. Terima kasih Bu Ama untuk waktunya. Semoga kegiatan ini lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Saya akhiri kegiatan ini, saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.